Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu ya dzal jalali wal ikram. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan juga pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan yang penuh berkah ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa kembali lagi dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di kajian sore kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad SAW yang mana kita nantikan syafaatnya besok di hari yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita semua kaum muslimin, para pendengar dan pemirsa mendapatkan syafaat beliau besok di hari yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah di kajian sore kali ini yaitu kajian tentang kitab Bulughul Maram. Insyaallah kita akan nanti ambil tema yaitu menutup aurat. Untuk itu karena narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Oke, kita akan sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Gus? Alhamdulillah. Sehat ya Gus? Sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini wajahnya itu menandakan bahwa beliau itu adalah pewaris para nabi. Amin, amin. Ya Allah. Dan bagi para pendengar setia Radio Dais serta MAJT TV dimanapun Anda berada, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang hari ini mungkin lagi tidak enak badan atau lagi tidak fit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan juga pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada, yuk kita simak kajian sore kali ini bersama-sama dengan guru kita, yaitu beliau Kiai Haji Hilmi Wafa ya, alhamdulillah. Untuk itu bagi para pendengar setia Radio Dais dan juga pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada yang ingin menyimak, silahkan klik saja di gelombangnya Radio Dais di 107,9 FM atau bisa melalui live FB-nya Radio Dais ya, silakan saja dilihat, didengarkan. Insya Allah berkah kajian sore kali ini. Dan bagi para pendengar setia Radio Dais dan juga pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada yang ingin bertanya nanti di sesi yang kedua, silakan hubungi di WhatsApp-nya Radio Dais yaitu di 082133670000 atau bisa melalui telepon di 0246746352. Untuk itu yuk kita simak kajian sore kali ini bersama-sama dengan kita, yaitu bersama guru kita yang akan mengkaji kajian sore kali ini dengan kitab Bulughul Maram. Monggo Pak Kiai, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pendengar dan pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali pengajian kita dalam kitab Bulughul Maram yang alhamdulillah sudah sampai ke hadis 152. Masih di bab syarat-syarat sholat. Dan insya Allah ini kita masuk ke syarat yang berikutnya, yaitu tentang menutup aurat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimarin. Rawahul khamsatu illa Nasa'i wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan menerima salat seorang perempuan yang telah haid, yaitu telah baligh ya, kecuali dengan memakai khimar
atau memakai kerudung. Hmm. Hadis diriwayatkan oleh 5 imam kecuali Imam An-Nasai dan dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah. Jadi di sini wanita yang haidin ini bukan wanita yang sedang haid, tapi wanita yang sudah mengalami haid, ya. Maka di sini sholat haidin, sholatnya orang yang telah baligh maksudnya. Wanita apabila telah baligh, maka ini diperintahkan untuk menutup auratnya, baik ketika sholat maupun di luar sholat. Bahkan hadis ini menegaskan di dalam sholat apabila tidak menutup aurat, maka sholatnya tidak sah. Gitu. Nah, aurat dari seorang wanita itu khususnya terkait dengan sholat ini, yaitu menutup seluruh badannya, ya, kecuali wajah dan telapak tangan, ya, karena ini disandarkan juga kepada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Asma. Sayyidah Asma ini adik dari Sayyidah Aisyah ini, yang menyatakan bahwa Rasulullah memberi peringatan kepada Sayyidah Asma atau menasihati Sayyidah Asma bahwa seorang wanita apabila telah baligh, dia harus menutup seluruh tubuhnya kecuali ini dan ini. Ini dan ini itu kemudian Rasulullah menunjuk wajah dan telapak tangan. Isyarat berarti. Ya, isyarat ini yang menunjukkan bahwa kaitannya dengan hadis ini, yaitu bahwa seorang wanita yang melaksanakan sholat itu seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Selanjutnya ini ada 3 hadis yang terkait dengan aurat ini, 152 sampai 154, ya. Kita baca sekalian saja nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu in kana thawbu wasi'an faltahif bihi, yakni fi shalah, wa li muslimin fa khalif baina tarafaihi, wa in kana dhayyiqan fattazir bihi, ya, muttafaqun alaih. Wa lahuma min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu la yusalli ahadukum fi thawbil wahidi laisa ala atikihi minhu syai'un. Dari Sayyidina Jabir radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, jika pakaian itu lebar, ini bersabda kepada Sayyidina Jabir, berarti ini perempuan, berarti ini laki-laki, ya. Kalau tadi kan Sayyidah Aisyah perempuan, kalau ini Sayyidina Jabir laki-laki. Berarti kalau tadi auratnya perempuan, kalau yang sekarang berarti auratnya laki-laki. Jadi Sayyidina Jabir disanjangi, ya, dibilangi, ya, diberitahu oleh Rasulullah SAW, jika pakaian itu lebar, maka selimutkanlah ke tubuh, ya, dengan pakaian itu ketika sholat, yaitu menutupi bagian atas dan bawah, ya. Nah, tapi dalam riwayat Muslim terdapat redaksi, maka selempangkanlah di antara 2 ujungnya, dan apabila sempit kainnya itu tidak mencukupi, maka sarungkanlah, ya, sarungkanlah fattazir bihi, itu berarti cukup bagian bawah saja. Kalau hanya ada 1 kain saja, ya. Nah, kemudian menurut riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, jangan seorang di antara kalian sholat dengan memakai selembar kain tanpa ada sesuatu yang menutupi bahunya. Nah, jadi ini 1 hadis, tapi tiga poin, ya, 3 poin yang berbeda atau 3 riwayat yang berbeda, ya. Jadi 1, kalau kainnya itu terbatas, hanya 1 lembar, maka yang wajib ditutupi adalah bagian bawah. Nah, ini menunjukkan bahwa auratnya laki-laki adalah antara pusar dan lutut, ya.
di bawah pusar, di atas lutut. Jadi pusar dan lutut sebenarnya bukan aurat, tetapi itu tidak mungkin kita ngepaskan kan. Nah, maka untuk menyempurnakan itu maka menjadi wajib untuk menutup pusar dan menutup lutut. Nah, sehingga pusar dan lutut itu kemudian menjadi wajib juga ya. Nah, itu kalau memang kainnya hanya satu ya. Tapi kalau kainnya itu bisa lebih dari satu, maka dia harus atau dianjurkan ya untuk menutupi atas dan bawahnya. Dalam arti dia menutupi sampai bahunya ya, menutupi bahunya. Ya, karena dalam riwayat hadis Bukhari Muslim tadi bahwa yang melalui Abu Hurairah, jangan kalian sholat hanya dengan selembar kain tanpa ada sesuatu yang menutupi bahunya. Nah, jadi kalau dia pakai hanya selembar kain menutupi antara pusar dan lutut, itu kalau terpaksa saja dan sholatnya sah. Ya, kalau terpaksa karena tidak keterbatasan sesuatu yang bisa menutupi auratnya ya, dan hanya ada satu kain, maka itu sudah mencukupi untuk menutup auratnya. Ya, tetapi kalau memang ada sesuatu yang lain yang bisa menutupinya, kain yang longgar atau ada 2 lembar kain, maka dia mestinya menutupi bagian atasnya juga, yaitu menutupi bahunya. Mungkin 2 hadis ini dulu saja ya, karena nanti yang ketiga ini juga masih bicara tentang aurat. Nanti mungkin bisa kita sambung di pertemuan berikutnya. Oke. Terima kasih Gus, penjelasannya tadi singkat, padat, jelas. Tetapi nanti kita akan menunggu dari beberapa pendengar setia Radio Dais dan juga pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada. Sebelum kita break Gus, tadi dijelaskan bahwa aurat seorang perempuan itu adalah semua anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Itu bagi mereka yang sudah balik, dan dianjurkan bagi mereka yang sudah melaksanakan sholat tetap harus memakai pakaian yang menutup aurat. Yang menjadi persoalan gini, Bib, kalau seandainya pakaian itu yang digunakan untuk melaksanakan sholat itu kelihatan pakaian dalamnya, dan pakaian dalamnya itu mohon maaf itu istilahnya sesuai dengan bentuk tubuh, itu gimana Bib? Apakah itu salah satu bahwa itu juga menutup aurat, tapi kok tanda kutipnya kok bentuknya kok sesuai kayak tubuh, kelihatan, mohon maaf, mekenanya itu nerawang gitu loh Bib. Ya, itu gimana Bib? Jadi syarat yang dikatakan syarat tertutupnya aurat itu yang pertama bisa mencegah bisa menutupi batas-batas aurat tadi. Ya, menutupi, kalau perempuan tadi menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Yang kedua yaitu tidak tipis transparan, dalam arti bahwa kain yang menutupi itu dapat mencegah terlihatnya warna kulit. Ya. Sehingga kalau masih terlihat warna kulit atau transparan, maka itu tidak disebut sebagai menutup aurat, belum mencukupi untuk menutup aurat. Kemudian menutup aurat itu adalah dengan sesuatu yang dipakai. Misalnya gini, ada orang berada di tenda, ya, di tenda, nggak pakai pakaian. Apakah itu disebut menutup aurat? Tidak, karena tidak dipakai. Ya, walaupun dia berada di dalam suatu ruangan yang menutupi dirinya dari dunia luar. Ya, jadi yang disebut menutupi aurat itu adalah sesuatu yang melekat pada tubuhnya, yang bisa dipakai. Jadi itu syarat-syarat yang disebut sebagai menutup aurat. Ya, jadi seperti itu. Karena aurat ini adalah
menurut lughatan ya, menurut bahasa adalah sesuatu yang kurang atau kekurangan. Ya, aib kan itu ya. Aib. Sesuatu yang memang tidak layak untuk pertontonkan kan itu. Ya, sesuatu yang mesti disembunyikan atau ditutupi. Nah, jadi menurut syara ini adalah perkara yang wajib untuk ditutupi dan haram untuk dilihat kan seperti itu. Nah, sehingga syarat-syaratnya tadi seperti itu. Oke Gus, kita akan lihat sejenak sambil menunggu pertanyaan dari pendengar setia Radio Dais dan juga Imajeti TV dimanapun Anda berada. Untuk itu kita akan kembali lagi setelah satu nada berikut ini. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah 107,9 FM. 107,9 Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Radio Dakwah Islam atau yang kerap disingkat Radio Dais telah mengudara sejak 23 September 2006. Radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah merupakan radio yang bukan hanya menampilkan dakwah syiar agama Islam, tapi ternyata yang lain adalah Dais menyajikan acara hiburan, pendidikan, dan informasi dengan format Islami. Saatnya disapa dulu ya, udah gabung via SMS-nya. Berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara Uswah. Kita akan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim. Masih dalam acara Salam Pagi. Kaum muslim, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menantikan azan sholat zuhur. Senang sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak RA. Selain itu, Dais mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya, yaitu adanya segmen dialog interaktif mengenai syiar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat. Radio Dais menjangkau daerah Semarang, Demak, Kendal, dan sekitarnya. Bagi pendengar yang berada di luar kota, tidak perlu takut ketinggalan berita. Kini, Anda bisa download aplikasi Dais Play yang telah tersedia di Play Store smartphone Anda. Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada. Baik, kita jumpa lagi di kajian sore kali ini masih di 107,9 FM. Oke, Gus, tadi sudah dijelaskan secara jelas dan menarik ini sebenarnya tema kali ini, yaitu tentang menutup aurat. Ada pertanyaan nih, Gus, dari Gifari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Kiai, ada seorang wanita yang memakai pakaian itu sesuai dengan bentuk tubuh. Apakah itu termasuk menutup aurat ataukah aurat itu kelihatan dengan jelas? Gimana ini, Bang? Atau mungkin maksudnya gini, Gus. Seorang perempuan yang memakai pakaian, ya pakaiannya tertutup, menutup aurat, tetapi pakaiannya itu sesuai dengan bentuk tubuh. Mohon maaf, sesuai dengan bentuk tubuh. Artinya melepat gitu loh, Gus. Ketat gitu, sesuai dengan tubuhnya. Itu apakah termasuk bagian menutup aurat ataukah memang itu aurat gitu? Ya. Jadi yang ditutupi dari sisi fikih itu adalah kulit kan itu. Ya, yang ditutupi adalah kulit. Sedangkan
apabila bentuk tubuh itu betul-betul kelihatan, ya, itu memang tidak disebut menutup aurat. Ya, tetapi kalau masih ada sesuatu yang longgar di situ terkait dengan tidak 100% seperti orang tidak pakai pakaian, ya, orang masih melihat dia itu pakai pakaian, itu masih masuk dalam definisi menutup aurat. Karena syarat dari menutup aurat tadi, satu, dia menutupi batas-batas aurat dari sisi kulitnya. Kemudian yang kedua, tidak nampak warna kulit dari tipisnya penutup tersebut. Ya. Karena yang ditutup kulit, maka yang dilihat apakah kain itu tipis atau tidak. Kemudian yang ketiga, kalau dari sisi bentuk tubuh itu, kalau memang orang melihat itu seakan-akan dia seperti tidak berpakaian, ya, karena saking karena bentuk warna pakaiannya mungkin sama dengan warna tubuh, kemudian sedemikian ketatnya, maka itu juga tidak memenuhi syarat untuk menutup aurat. Tetapi kalau orang walaupun itu tidak longgar, ya, tetapi orang melihat dia masih seperti orang berpakaian, maka itu sudah termasuk disebut menutup aurat. Cuman ya itu tadi tidak ideal gitu aja. Tidak ideal. Yang ideal tentu, ya, menutup aurat ini dalam batasan sah dan tidaknya sholat, kan gitu, ya. Atau dalam batasan apakah itu haram untuk dilihat oleh orang lain atau tidak, kan begitu. Nah, tetapi dari sisi idealnya menutup aurat tentu adalah, satu, menutupi batas aurat, yang kedua, tidak tipis transparan kelihatan kulitnya, yang ketiga, tidak ketat sehingga terlihat lekuk tubuhnya. Jadi tiga itu adalah batas ideal di dalam menutup aurat. Tetapi kalau dari sisi batas minimal, ya, batas minimal ini beda, ya, antara batas ideal dengan batas minimal. Kalau batas minimal, ya, selama orang melihat dia itu masih berpakaian dan pakaiannya itu menutupi batas-batas aurat dan tidak kelihatan kulitnya, maka itu sudah disebut menutup aurat. Ya. Ini ada pertanyaan dari pendengar setia Radio Dais ini, Gus. Ada lagi, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Siti Rohmah ingin bertanya Pak Kiai, seorang istri membuka kerudung di depan suami ketika berada di rumah, boleh atau tidak, Kiai? Mohon maaf ya. Justru sangat dianjurkan. Bukannya boleh atau tidak, itu justru dianjurkan. Ya, karena apa? Karena tidak ada batas aurat antara suami dan istri. Ya, tidak ada batas aurat antara suami dan istri. Hanya saja makruh untuk melihat kubul dan dubur dari bahkan kubul dan dubur kita sendiri saja kan tidak untuk dilihat, kan itu, ya, tidak untuk dilihat secara tanpa ada hajat, kan itu. Nah, begitu juga dengan pasangan kita. Tapi sebenarnya secara umum itu tidak ada batasan aurat antara suami dan istri. Ya. Oke, Gus, menarik sekali berkaitan dengan tema. Kalau seandainya ada seorang laki-laki yang sedang sholat, pakaiannya itu, mohon maaf, pakaiannya, sarungnya, kadang ada yang memakai, mohon maaf, sarung sutra itu kan kadang tipis. Nah, itu mohon maaf kelihatan celana dalamnya. Lah, itu gimana? Apakah dia itu termasuk, kan dia mohon maaf memang pakainya bagus ketika sholat, pakai jas misal, pakai yang atasnya itu tebal, tapi yang bawahnya itu tipis. Itu gimana, Gus? Iya. Kelihatan kulitnya enggak? Kan batasannya kulit tadi. Iya. Ya, kalau dia kelihatan celana dalamnya, ya enggak ada masalah, apalagi celana dalamnya itu sudah menutupi antara pusar dan
lutut kan itu. Jadi dia pakai sirwal namanya kan. Sirwal itu daleman celana pendek atau celana panjang yang di bawah lutut itu. Nah, sehingga meskipun sarungnya tipis, selama tidak kelihatan kulitnya, maka itu sudah disebut menutup aurat. Jadi batasannya aurat tadi tidak tipis transparan, kelihatan warna kulitnya. Ya. Baik Gus, alhamdulillah kajian sore kali ini sangat menarik sekali, dan penjelasannya juga kemungkinan besar dari para pendengar setia Radio Dais dan pemirsa sudah memahami dari materi yang kita kaji sore kali ini. Untuk itu Gus, karena waktu mengejar kita, bukan kita dikejar bukan kita mengejar waktu, tapi waktu yang mengejar kita. Waktu tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan kajian sore kali ini. Untuk itu kami mohon untuk berkahnya di kajian sore kali ini untuk didoakan. Semoga Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil waj'alna minal ulama'il 'amilin wa ibadikas shalihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kaum muslimin pendengar setia Radio Dais, kini waktunya sudah paripurna untuk kajian sore kali ini. Untuk itu mari kita bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Faiz undur diri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.